lagi dengan Esen Channel. Terima kasih sudah selalu stay di channel kita. Untuk video kali ini kita akan membahas sedikit tentang peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh YouTube untuk seluruh para konten kreator di seluruh dunia. Tapi buat teman-teman semua di rumah, sebenarnya ini beberapa hari sebelum, mungkin dari kemarin sore ataupun kemarin, sudah banyak juga membahas ini di YouTube tentang perpajakan yang baru dikeluarkan oleh pihak YouTube bagi seluruh konten kreator. Jadi di dalam perpajakan tersebut kita ada di dua pilihan, yaitu perpajakan perorangan ataupun individu, dan yang kedua itu adalah bisnis. Oke. Tapi buat teman-teman semua di rumah, nggak usah panik. Perpajakan ini ataupun pemotongan dari pendapatan kita ini hanya dikenakan bagi viewers ataupun penonton dari negara Amerika Serikat, bukan dari seluruh dunia. Jadi contoh video kita ada 3000 view dan 1000 view itu dari negara Amerika Serikat. Yang dikenakan pajak itu adalah yang 1000 view yang dari negara Amerika Serikat. Jadi yang view selebihnya itu dari negara lain tidak dikenakan pajak, masih seperti biasanya. Jadi untuk peraturan perpajakan ini kita akan diberikan dua versi pilihan nantinya. Yang pertama itu yang memiliki NPWP ataupun nomor TIN, dan yang kedua itu yang tidak memiliki NPWP. Karena apabila teman-teman juga tidak memiliki NPWP tidak menjadi masalah, karena kalau kita tidak memiliki NPWP kita tetap dapat mengajukan permohonan pelaporan pajak kita ke YouTube. Jadi peraturan terbaru ini ataupun peraturan perundang-undangan terbaru yang dikeluarkan oleh negara Amerika Serikat atas YouTube terhadap konten kreator di seluruh dunia, terkhusus untuk viewers ataupun penonton dari negara Amerika Serikat, bukan viewers ataupun penonton dari semua negara, tidak. Jadi di sini kita akan membahas bersama-sama buat teman-teman semua di rumah cara mengisi form pendaftaran ataupun pelaporan pajak kita ke YouTube, dimana linknya juga sudah kita diberikan lewat email untuk seluruh konten kreator dari YouTube. Mungkin sebagian teman-teman juga sudah banyak ya yang mengisi, yang sudah selesai, sudah banyak juga yang sudah selesai pengajuan, tapi mungkin sebagian masih ada juga teman-teman yang belum. Jadi di sini kita akan sama-sama membahas cara mengisi form pendaftaran ataupun pelaporan pajak kita ke YouTube. Oke, sekarang kita sudah di tampilan layar laptop. Teman-teman masuk ke tampilan Google AdSense. Di sini kita sudah di tampilan Google AdSense. Setelah itu masuk ke beranda. Di atas ini ada pemberitahuan penting, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda akurat. Oke. Setelah seperti ini, kalian klik kelola info pajak. Oke, langsung kalian klik kelola info pajak. Oke, di sini di tampilan kelola info pajak, kebetulan kemarin sore saya sudah melakukan pengiriman formulir pengajuan pajak, dan di sini sudah info pajak Amerika Serikat untuk akun saya sudah disetujui, dan di sini terkena pajak 30%, 30% dan 30%. Dan kebetulan di sini saya tidak menggunakan NPWP. Saya memang sebenarnya memiliki NPWP. Jadi untuk kali ini saya akan masuk ke kirim formulir baru. Jadi kita akan memulai langkah seperti awal ya, sama seperti baru aja yang sebelum melakukan pengisian formulir ataupun pembayaran maksud saya pengajuan pajaknya. Oke, sekarang kita klik kirim formulir baru, memulai formulir baru. Jadi pertama setelah kita klik pengajuan formulir atau pengisian formulir, kita akan diminta untuk login kembali. Silakan teman-teman masukkan password dari ID user AdSense Anda. Oke.
Untuk tampilan pertama seperti ini, info pajak Amerika Serikat. Oke, untuk informasi formulir pajak yang benar. Oke, kita disuruh untuk memilih salah satu. Apa jenis akun ID saya? Kebetulan saya menggunakan perorangan ataupun individu. Pilih perorangan. Berikutnya, oke, pertanyaan kedua, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Kita pilih tidak. Yang kedua. Berikutnya. Oke, di sini kita ada pilihan dua formulir. Jenis formulir pajaknya WD8. WD8 BEN dan WD8 AC. Oke. Untuk yang pertama, WD8 BEN, formulir ini paling sering digunakan oleh individu non AS dan juga digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak seperti non AS ya. Yang kedua, oleh entitas bisnis dan individu non AS. Kita kan individu perorangan, bukan bisnis ataupun perusahaan ya. Kita individu, berarti yang kita pertama W8 BEN. Masuk, klik mulai formulir W8 BEN. Kita tunggu. Oke. Di sini kita disuruh memasukkan nama individu. Ini secara otomatis ya, langsung secara otomatis sesuai dengan ID AdSense kita. Untuk nama DBA berbisnis itu nggak usah. Untuk negara pengguna, silakan teman-teman pilih, tergantung negara kalian. Tentu kalau kita Indonesia. Oke, selanjutnya nomor identitas wajib pajak. Nomor identitas wajib pajak seperti yang saya utarakan tadi di awal itu adalah apabila teman-teman memiliki NPWP ataupun nomor TIN asing. Jadi kalau memiliki NPWP, silahkan kalian masukkan di sini TIN asing. Oke. Saya juga akan memasukkan nomor NPWP saya di sini. Oke, saya akan masukkan nomor NPWP 75. Jadi kalau teman-teman memiliki NPWP, silahkan kalian masukkan nomor NPWP, karena perbedaan apabila kita menggunakan NPWP, kita akan mendapat potongan pajak, maksud saya kita akan mendapat potongan pajak yang lebih kecil dibanding tanpa menggunakan NPWP. Oke. Untuk selanjutnya kita memasukkan alamat. Untuk negara pilih Indonesia. Baris pertama, silakan teman-teman masukkan alamat kalian sesuai KTP. Yang lengkap ya, silahkan masukkan alamat yang lengkap. Untuk baris pertama itu silahkan masukkan jalan dan kelurahan ataupun RT RW. Yang barisan kedua itu teman-teman masukkan itu kecamatan, dan yang ketiga itu kota, silahkan masukkan kota tempat tinggal kalian. Selanjutnya provinsi, silakan pilih provinsi, dan selanjutnya kode pos. Oke, setelah itu untuk alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Apabila alamat surat kalian itu alamat pengiriman surat sama dengan alamat tempat tinggal kalian, cukup kalian centang. Tapi seandainya berbeda, silakan kalian isi untuk alamat surat yang di bawah. Negara, baris pertama, baris kedua, dan kota seperti yang pertama tadi. Oke, kebetulan saya sama, jadi saya akan checklist. Setelah itu pilih berikutnya. Oke, di pilihan ketiga masuk kita ke perjanjian pajak. Oke, perjanjian pajak, berarti perjanjian pajak di sini ada pertanyaan, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Jawabannya tidak atau ya. Kalau tidak, undang-undang pajak dapat mengenakan potongan pungut sebesar 30%. Oke.
Sedangkan ya, penduduk negara yang mengklaim perjanjian, berarti kita tadi kan menggunakan NPWP, berarti kita pilih ya. Oke, setelah kita pilih ya, penduduk negara mengklaim perjanjian, pilih negaranya. Silahkan teman-teman pilih Indonesia. Ini yang menggunakan NPWP ya. Apabila kalian tidak menggunakan NPWP, silahkan klik tidak pilihan. Untuk perjanjian pajak, silahkan kalian pilih tidak. Tapi apabila menggunakan NPWP, silahkan pilih ya. Oke, isi selanjutnya setelah itu tarif dan ketentuan khusus. Kalian klik ketiganya layanan pasal 8 ayat 1 0 pengurangan tarif ya untuk layanan AdSense. Alasan sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan di Ditjen Pajak. Oke. Setelah itu pilih pasalnya, pemotongan pajak, pilih yang 10%. Jadi relatif lebih kecil ya, lebih kecil pengurangan tarif pajaknya dibanding yang tidak menggunakan NPWP. Setelah itu beri centang dan hak cipta. Untuk hak cipta juga sama, cukup pilih pasalnya dan pilih potongan pajak 10%. Jadi relatif lebih kecil ya dibanding tanpa menggunakan NPWP. Apabila teman-teman tidak menggunakan NPWP, akan dikenakan tarif pemotongan pajak 30% untuk layanan, film dan TV dan hak cipta. Oke. Sedangkan yang menggunakan NPWP hanya dikenakan tarif untuk layanan 0%, film dan TV 10%, dan hak cipta 10%. Setelah kalian isi seperti ini, klik berikutnya. Maaf, ini kita beri centang, yaitu berikutnya. Oke, di sini masuk ke pratinjau dokumen pilihan keempat. Di sini kita akan disuruh meninjau dokumen kita untuk 4 formulir. Formulir WBN film TV, hak cipta, layanan dan default. Oke. Kita pilih yang pertama. Kita cek satu-satu. Teman-teman bisa cek satu-satu dengan cara mengklik. Seperti ini. Bisa kalian download sekalian. Kalau saya download ya, teman-teman terserah mau download atau tidak. Kalau saya ya, menurut saya kalau data-data yang penting seperti ini selalu saya download. Oke, setelah terdownload, setelah kita pastikan itu sudah memang betul-betul benar semua pengisiannya, pratinjau dari dokumen kita, silakan centang saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen dan baca jawab pengetahuan saya. Oke, bahwasannya sudah yakin dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Setelah itu berikutnya, di sini kita akan membaca ada beberapa opsi sertifikat ataupun pratinjau hukum ya, bahwasannya kita benar-benar sudah mengajukan permohonan pajak ataupun sudah mengisi identitas pajak dan formulir ini dengan baik. Setelah itu tanda tangan. Untuk tanda tangan silahkan teman-teman ketikkan nama kalian sesuai KTP. Oke, nama tanda tangan pemilik ID AdSense nya. Setelah itu ada pilihan yang kedua. Ya, saya adalah orang yang tercantum di bawah tanda tangan. Oke, apabila mewakili pilih tidak. Tapi kalau memang Anda sendiri pilih ya. Setelah itu berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya bagian ke-6. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS. Oke, aktivitas dan layanan di AS. Pernahkah individu otoritas yang disebutkan di atas
pajak melakukan aktivitas layanan apapun untuk Google DAS, pilihan aja tidak. Tapi kalau Anda memang pernah, silahkan pilih ya. Saya menyatakan bahwa saya tidak, saya berikan kepada Google AdSense-nya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS. Oke. Pernyataan tertulis perubahan status. Oke. Apakah Anda memberikan info pajak pembayaran baru? Jadi ini untuk pernyataan tertulis perubahan status. Di sini ada pilihannya. Apakah Anda memberikan info pajak ke profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran pada profil pembayaran. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menerima pembayaran dari AdSense, sesuaikan pilihan pertama atau pilihan kedua. Kalau pilihan pertama, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru. Jadi untuk pilihan pertama belum pernah sama sekali menerima pembayaran dari Google AdSense. Tapi kalau yang kedua sudah pernah menerima pembayaran dari Google AdSense. Oke, kalau saya sudah pernah, saya pilih opsi yang kedua. Setelah itu tentang di sini jika ada perubahan, harap jelaskan di sini sertakan tanggal perubahan yang relevan. Oke, kalau memang ada perubahan. Tapi kalau tidak perubahan, dengan menyadari mengenai saya menyatakan bahwa informasi dan sertifikat yang tercantum di layar tetap sama dan tidak berubah, kecuali sebagian akan di bawah mulai 1 Januari 2020 hingga sekarang serta benar dan lengkap. Oke. Setelah itu tidak ada perubahan, tidak perlu diisi, silahkan klik kirim. Kita tunggu. Oke. Seperti inilah kira-kira apabila teman-teman sudah selesai mengisi formulir pengajuan pajak YouTube kalian. Jadi untuk ID saya di sini sudah tertera tarif pemotongan pajak yang untuk film dan TV 10%, hak cipta 10%, dan layanan dikenakan 0%. Dan sudah ketiganya dan sudah diklaim. Jadi apabila teman-teman ada salah pengisian, kemungkinan tadi mungkin ada kesalahan sedikit, kalian bisa mengirim ulang atau mengirim kembali ya, dengan cara mengklik kirim formulir baru. Jadi nggak usah langsung panik kalau teman-teman salah isi atau mungkin ada kelupaan. Kalian bisa langsung masuk ke menu yang di sebelah kanan ini, kirim formulir baru. Jadi nanti kalian akan dimasuk ke tampilan baru seperti awal tadi saat kita mengisi dari awal untuk formulir pengajuan pajaknya. Oke teman-teman, seperti itulah cara-cara ataupun langkah-langkah cara mengisi form pelaporan pajak kita ke YouTube. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Oke, salam sukses.